Di sebuah desa terpencil, sebuah keluarga baru saja melahirkan bayi pertamanya yang diharapkan berjenis kelamin laki-laki. Namun sayangnya harapan keluarga itu harus pupus setelah dukun beranak memberitahu kalau bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Karena tak mau punya anak perempuan, keluarga itu memutuskan untuk membunuh bayi tersebut dengan cara menenggelamkannya ke dalam wadah bak yang berisi susu sapi. Sejak saat itu, desa itu pun dikenal sebagai desa tanpa perempuan. "20 tahun berlalu setelah populasi wanita mengalami kepunahan. Para laki-laki mulai menggantikan peran yang biasa dilakukan oleh para wanita, seperti memasak dan mencuci. Bahkan di atas panggung hiburan, para laki-laki akan berdandan layaknya seorang perempuan untuk memuaskan hasrat birahi para penonton yang kesepian. Pak tua itu bernama Ramcaran, seorang ayah yang dulu pernah membunuh anak perempuannya dengan cara menenggelamkannya ke bak yang berisi susu sapi. Setelah istrinya meninggal, Ramcaran tinggal bersama kelima anak laki-lakinya. Anak sulungnya bernama Rakes sudah berkali-kali meminta ayahnya untuk mencarikan calon istri buatnya. Dia tak mau mati menjomblo seperti ayahnya. Namun karena sosok wanita sudah menjadi barang yang langka, Ramcaran pun tak bisa menuruti keinginan anak-anaknya. Padahal sudah 10 tahun Ramcaran meminta bantuan dari seorang pendeta bernama Jaganat untuk mencarikan satu saja wanita yang mau dinikahi oleh anak sulungnya. Namun berkali-kali pendeta itu menjelaskan, jangankan menemukan anak gadis usia belasan tahun, yang sudah nenek-nenek saja sangat sulit ditemukan. Tak lama kemudian seorang bocah bernama Ragu terlihat membawakan segelas minuman Orson. Anak kecil itu bekerja sebagai pembantu di rumah Ramcaran. Kelangkaan wanita di desa tersebut dijadikan bisnis sampingan yang sangat menjanjikan oleh kelima anak Ramcaran. Mereka membuka usaha bioskop mini untuk menonton video porno agar bisa menghibur para laki-laki jomblo yang kesepian. Namun saat video itu diputar, banyak pemuda desa yang terlihat meneteskan air matanya setelah sadar kalau sudah lama mereka tidak merasakan kehangatan dan suara plak-plek-plok dari organ intim wanita. Sementara Rakes yang sudah tak tahan melihat video porno tersebut sering melampiaskan syahwatnya dengan cara bercocok tanam dengan ternak sapi milik ayahnya. Sementara di rumah Ramcaran, Ragu setiap malam akan menyelinap keluar rumah untuk menemui kedua kakaknya yang terlahir dari keluarga kasta rendah di Pringgapan. Ragu terpaksa bekerja untuk menafkahi kedua kakaknya yang hidup pengangguran. Anak sulung Ramcaran bernama Rakes kesehariannya bekerja sebagai guru honorer di sekolah SD. Di suatu hari, dia didatangi sahabatnya bernama Papu. Dengan wajah berseri-seri, Papu memberitahu Rakes kalau sebentar lagi dia akan menikah dengan seorang gadis yang masih berusia 12 tahun. Mendengar kabar tersebut, wajah Rakes terlihat sangat kesal. Dia tak terima kalau temannya sudah menemukan calon istrinya. Sementara di rumah Ramcaran, Ragu sering ngerjain pendeta Jaganat yang selalu memintanya untuk membuatkan minuman Orson. Ragu sengaja mencampur minuman itu dengan air seninya untuk membalas dendam kepada pendeta Jaganat yang sering menyuruhnya. Tak lama kemudian, Rakes pun datang dengan wajah kesal. Dia memberitahu ayahnya kalau sahabatnya Paku sebentar lagi akan menikah. Sambil mengumpat, Rakes pun menyalahkan ayahnya yang dianggap tak mampu mencarikan calon istri buat anak-anaknya. Tak percaya dengan kabar dari anaknya, Ramcaran pun menugaskan pendeta Jaganat untuk memastikan kebenarannya. Dan benar saja, saat pendeta Jaganat sampai di rumah keluarga Papu, ayah Papu terlihat sedang sibuk mempersolek rumahnya yang sebentar lagi akan menggelar pesta pernikahan putranya. Keluarga Papu pun menggelar pesta pernikahan mewah
Namun sebelum pesta pernikahan itu digelar, keluarga Papu harus membayar uang Rp200.000 dan 2 ekor sapi kepada maklar yang menemukan calon istri buat anaknya. Setelah transaksinya beres, acara akad nikah pun langsung dimulai. Namun sialnya, saat mempelai pengantin wanita itu berdiri, tiba-tiba gaun yang dipakainya melorot dan memperlihatkan alat vitalnya yang membagongkan. Ternyata mempelai wanita itu bukan seorang perempuan, tapi laki-laki tulen yang menyamar menjadi perempuan. Sadar kalau keluarganya sudah ditipu oleh maklar, keluarga Papu pun langsung membubarkan pesta tersebut karena malu ditertawakan oleh ratusan tamu yang datang. Hingga di suatu hari, sang pendeta Jagannath sedang membersihkan muka di aliran sungai. Samar-samar dia mendengar suara wanita yang sedang menyanyikan lagu Kuci Kuci Hotahe. Karena penasaran, pendeta Jagannath pun mencari sumber suara tersebut. Dan akhirnya, tubuh pendeta itu terlihat diam terpaku. Dia merasa seperti sedang bermimpi saat melihat sosok gadis cantik tengah bergelayutan di atas pohon jambu. Melihat ada sosok laki-laki sedang memperhatikannya, gadis itu terlihat ketakutan dan langsung berlari menuju rumahnya. Seperti menemukan sumber mata air di tengah gurun Sahara. Setelah 10 tahun lamanya berjuang mencari seekor wanita, akhirnya pendeta itu bisa menemukannya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengejarnya. Setelah sampai di rumahnya, pendeta Jagannath berusaha naik ke atas pagar tembok. Namun kedatangannya disambut kurang bersahabat oleh seorang laki-laki yang kemungkinan ayah dari gadis tersebut. Setelah mengaku sebagai seorang pendeta, pemilik rumah pun mempersilahkan pendeta Jagannath untuk bertamu ke rumahnya. Setelah menanyakan sosok gadis yang ditemukannya, tuan rumah pun menjelaskan kalau gadis itu adalah anak semata wayangnya yang bernama Kalki. Dari bayi, Kalki disembunyikan oleh ayahnya karena takut dibunuh oleh warganya. Sehingga saat tumbuh menjadi gadis remaja, Kalki sangat ketakutan saat melihat orang asing yang tidak dikenalnya. Mendengar ceramah dari pendeta Jagannath, ayah Kalki pun akhirnya terpancing untuk meminta bantuan agar pendeta itu mau mencarikan suami yang tepat buat anaknya. Merasa sedang di atas angin, pendeta Jagannath pun berencana untuk mengabari keluarga Ramcharan untuk secepatnya melamar gadis tersebut sebelum didahului oleh orang lain. Ditemani oleh anak bungsunya bernama Swaraj, Ramcharan dan pendeta Jagannath pun berangkat untuk melamar gadis tersebut. Awalnya Ramcharan menginginkan Kalki menikah dengan Rakesh, anak sulungnya. Dia pun sudah setuju untuk membayar mahar sebesar Rp200.000. Berikut 4 ekor sapi yang diminta oleh ayahnya. इसे पुलिस में जाने के बहुत शौक था. अंदर बैठ. Namun saat di tengah perjalanan, Ramcharan tiba-tiba meminta anak bungsunya untuk memutar balik kemudi mobil dan kembali ke rumah gadis tersebut. Ternyata Ramcharan menawarkan pilihan yang menggiurkan. Dia berani membayar mahar Rp500.000 dan 10 ekor sapi. Asal ayahnya setuju, anak gadisnya dinikahi oleh 5 anaknya sekaligus. Karena maharnya sangat menggiurkan, ayah gadis itu setuju dengan syarat tersebut. सूरज को छोड़कर सभी पे ग्रहण लगा हुआ है. Keluarga Ramcharan pun menggelar pesta pernikahan anaknya. Tidak tanggung-tanggung dia menikahkan 5 anaknya sekaligus dengan satu mempelai wanita bernama Kalki. Meskipun hatinya sedih dan hancur, Kalki tak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa pasrah saat dinikahkan dengan 5 laki-laki sekaligus. Setelah pernikahan selesai, anak-anak Ramcharan langsung bermusyawarah untuk membagi waktu berbulan madu dengan istrinya. Karena merasa sebagai anak pertama, Rakesh pun meminta jatah pertamanya. Sementara adik-adiknya kebagian jatah di malam selanjutnya. Namun karena ada 2 malam yang kosong, yaitu malam Sabtu dan malam Minggu, kelimanya terlihat bingung. Gimana caranya agar di malam Sabtu dan malam Minggu istrinya tidak tidur sendirian. Saat itulah tiba-tiba ayah mereka menangis menjual kesedihan.
Ayah mereka tiba-tiba curhat tentang kematian istrinya yang membuat malam-malamnya dipenuhi rasa kesepian. Paham dengan curhatan ayahnya, Rakesh pun menawarkan agar ayahnya mendapatkan jatah bulan madu untuk mengisi malam Sabtu dan malam Minggu. Awalnya Ramcharan pura-pura menolak tawaran dari anaknya, namun saat Rakesh ingin membatalkan tawaran tersebut, laki-laki parubaya itu tiba-tiba langsung menyela sambil berkata pelan, "Ayah juga mau." बाप साला मरता है मरे। Sejak saat itu, kehidupan gadis bernama Kalki seperti kota Haifa yang digempur rudal Iran setiap malam. Meskipun tubuhnya hancur, dia terpaksa harus melayani nafsu bejat keluarga tersebut. Bahkan anak ketiga Ramcharan punya kelainan syahwat yang menjijikan. Dia sering berpakaian seperti wanita dan memberi kumis di wajah Kalki sebelum bercocok tanam. Dari kelima anak Ramcharan, hanya anak bungsunya yang bernama Swaraj yang terlihat lebih manusiawi memperlakukan wanita tersebut. Ia selalu membantu pekerjaan Kalki yang dipaksa harus bekerja oleh kakak-kakaknya. Karena kebaikannya, Kalki pun mau berhubungan intim atas dasar suka sama suka. आप बैठ जाइए, हम भर देंगे। Kecuali Swaraj, ayah dan keempat kakaknya memperlakukan Kalki hanya sebagai objek seksual, hingga membuat wanita itu terganggu secara psikis dan mental. Belum perlakuan mereka sehari-hari yang memaksa wanita itu untuk bekerja seperti budak. Keadaan tersebut membuat sosok Swaraj seperti tetesan hujan di gurun pasir yang tandus, yang memberinya sedikit ruang dan harapan untuk merasakan naibnya sebuah kebahagiaan. आप रात को हमारे थे, पकड़ लिया था। काय करा हुआ मौका हो गया है। Hingga akhirnya kedekatan Kalki dan Swaraj diketahui oleh keempat kakaknya. Mereka terlihat cemburu melihat kemesraan Kalki dengan adik bungsunya. Keempat kakaknya Swaraj akhirnya mengadukan hal itu kepada ayahnya. पांच अंग्रेजी। Mereka menuduh adik bungsunya telah mempermalukan keluarganya karena sering memperlakukan Kalki seperti satu kasta dengan keluarganya. Namun hukuman ringan dari ayahnya tak memberi kepuasan buat kakak-kakaknya. Mereka pun merencanakan untuk membunuh adik bungsunya. घर के बाहर पीपल का पेड़ है, देखें। तरफ पड़ी रहती है। Hingga akhirnya hari naas pun tiba. Saat Swaraj disuruh ayahnya untuk belanja ke pasar, di perjalanan kepalanya dipukul dari belakang oleh Rakesh, kakak sulungnya. Swaraj akhirnya tewas di tempat setelah jatuh terpental dari sepedanya. Untuk menutupi kasus kematiannya, mayat Swaraj sengaja dihanyutkan ke sungai oleh kakaknya untuk membuat alibi kepada pihak kepolisian kalau adiknya tewas karena terseret arus sungai. पोस्टमार्टम पगला सूरज बहुत परेशान रहने। Sementara di kamarnya, Kalki hanya bisa menangis meratapi kematian Swaraj, suami yang dicintainya. Namun bukannya iba melihat istrinya sedang berduka, Rakesh kembali memaksa Kalki untuk melayani nafsu bejatnya. Karena sudah tak tahan dengan siksaan yang dialaminya, Kalki pun meminta bantuan Ragu, pembantu di rumah tersebut, untuk mengirimkan surat buat ayahnya. Kalki berharap ayahnya mau menyelamatkannya. Setelah membaca surat dari putrinya, ayah Kalki pun datang dengan statusnya yang sudah menjadi pebisnis yang kaya raya, hasil dari mahar pernikahan putrinya. Namun kedatangannya bukan untuk menyelamatkan putrinya. Ayahnya justru mengambil uang sogokan dari keluarga Ramcharan agar membiarkan Kalki tetap tinggal di rumahnya. Kenyataan pahit tersebut membuat Kalki hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Kini sosok ayah yang harusnya menjadi orang terakhir yang menjadi pelindungnya justru tega menelantarkannya. कहीं पे भी बैठ के मेक एंड रिसीव कॉल कर। Dan mirisnya, setelah ayahnya pergi, Rakesh dan ketiga adiknya langsung menyiksa dan memperkosa Kalki di kamarnya. Setelah mengetahui kalau wanita itu telah beralih berkirim surat ke ayahnya untuk mengadukan perbuatan bejat keluarganya. Penyiksaan sadis itu disaksikan langsung oleh Ragu, pembantu di rumah Ramcharan. Meskipun awalnya ragu dan ketakutan, Ragu pun akhirnya nekat menolong wanita malang tersebut untuk membawanya kabur dari rumah Ramcharan. Namun malangnya, Rakesh dan ketiga adiknya berhasil mengejar keduanya. Tanpa ampun, adik Rakesh pun langsung membunuh pembantunya di hadapan Kalki yang terlihat trauma berat dan akhirnya jatuh pingsan.
Sementara kematian Ragu tak bisa diterima oleh kedua kakaknya. Apalagi mereka diberitahu kalau kematian Ragu karena telah berani membawa kabur istri majikannya. Kedua kakak Ragu pun berniat membuat perhitungan kepada Kalki. Dengan cara menyelinap masuk ke kandang sapi, kedua kakak Ragu itu akhirnya menemukan wanita yang telah membuat adiknya terbunuh. Kakak Ragu pun melampiaskan kemarahannya dengan cara memperkosa wanita malang tersebut. तुझे मुर्गा मछली चावल पराठा ये सब Setelah Ragu meninggal, Ramcaran pun menerima pembantu baru bernama Rajit. Awalnya pembantu baru itu terlihat ketakutan saat melihat seorang wanita dirantai dan disekap di dalam kandang sapi. Namun setelah beberapa kali berkomunikasi dengan Kalki, Rajit pun merasa iba melihat nasib malang yang dialami oleh wanita tersebut. Dia pun selalu memberi Kalki makan dan minum agar wanita itu bisa bertahan hidup. Dua bulan kemudian, Kalki pun akhirnya diketahui tengah mengandung. Kehamilannya tersebut membuat keluarga Ramcaran terlihat bahagia. Mereka pun langsung mengeluarkan Kalki dari kandang sapi. Setelah Kalki melahirkan anak berjenis kelamin perempuan, sikap keluarga Ramcaran pun berubah 90 derajat. Yang tadinya jahat dan bengis, kini mereka mendadak baik dan memanjakan Kalki layaknya seorang ratu. Kabar kalau Kalki telah melahirkan anak perempuan akhirnya sampai di telinga kakaknya Ragu. Karena merasa pernah menanam benih di kandang sapi, kakak Ragu pun meminta dukungan warganya untuk mendatangi rumah Ramcaran dan mengklaim kalau bayi perempuan yang dilahirkan oleh Kalki adalah anaknya. Namun, kedatangan Ragu dan warganya tersebut justru disambut dengan tembakan senjata api. Ramcaran mengancam akan membunuh siapapun yang berani mengambil bayi perempuan yang dilahirkan oleh istri anak-anaknya. Awalnya keluarga Ramcaran menyangka kalau warga di desanya takut dengan suara Sinapa. Rakes dan ketiga adiknya pun dengan percaya diri mengejar para warga tersebut. Namun dugaan keluarga Ramcaran ternyata salah. Kakak Ragu dan para warga ternyata pulang untuk mengambil senjata parang di rumahnya. Rakes dan ketiga adiknya pun memilih menyelamatkan diri setelah dikejar oleh warganya. Namun karena desa itu sudah dikepung satu persatu, anak-anak Ramcaran berhasil ditangkap oleh warga di desanya. Keempatnya akhirnya tewas mengenaskan setelah dihakimi massa oleh warganya. Mendengar kabar kalau anak-anaknya telah tewas, Ramcaran pun berniat membunuh Kalki yang dianggap sebagai perempuan pembawa sial. Namun sebelum Ramcaran berhasil membunuhnya, Rajit pembantu barunya terpaksa menusuk berkali-kali punggung majikannya dengan pisau agar bisa menyelamatkan nyawa Kalki dan bayinya. Ramcaran pun akhirnya tewas mengenaskan menyusul kematian anak-anaknya yang harus menanggung hukum karma dari kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarganya. Cerita pun akhirnya selesai.